Oke Mbak Ella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat Mbak Ella? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Meski debrek-dubruk tadi pagi. Oh ya, kegiatan di sekolahan sedang cukup padat. Ya, memasuki minggu kedua lumayan ya. Masih lagi prepare beres-beres. Masih ada beberapa yang belum, tapi insya Allah ya bisa kita tangani. Oke, kalau hari ini saya minta waktunya Mbak Ella untuk kita sharing-sharing berkenaan dengan program-program di sekolah Mbak Ella. Kira-kira bagaimana? Terganggu tidak nih? Insya Allah tidak. Buat Bu Sobing nggak ada yang terganggu. Oke, karena kita akan sharing juga berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di Sarwodadi 3 ya Mbak Ella ya. Mudah-mudahan nantinya dari kegiatan kita hari ini memberikan dampak yang positif untuk sekolahan Mbak Ella. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, berkaitan Mohon dengan bimbingannya selalu dari Bu Sobing. Insya Allah, pokoknya saya bersinergi dengan Sarwodadi 3. Mbak Ella, untuk tahun ajaran ini kan tahun ajaran baru ya, tentunya ada banyak program-program yang sudah disiapkan. Ya, sudah. Kemarin di awal Juli ya kita menyusun KSP, diawali dari workshop yang sudah diisi oleh Bu Sobing selaku narasumber hebat pengawas Kabin 2 yang luar biasa. Berawal dari situ kita menyusun KSP ya, meskipun agak kedubur-kedubruk ya, tapi alhamdulillah selesai. Kedubur-kedubruk karena saya di 2 sekolah membagi waktu kan untuk ngobrol dengan 2 tim gitu. Itu strategi yang khusus ya, lebih ini untuk bisa membagi keduanya secara adil gitu ya Mbak Ella. Tapi semua sudah diselesaikan? Sudah, dan sudah kita tuangkan di KSP kita. Untuk program-programnya minimalnya kita mengadopsi tahun ajaran yang lalu. Kita adakan evaluasi dan refleksi dulu tentang keterlaksanaan programnya, dampak nyatanya, mana-mana program yang bisa kita lanjutkan, kemudian kita tingkatkan. Terus kemudian kita juga menggali program baru yang kita sesuaikan dengan sumber daya yang kita punya dan juga arah dari kebijakan pemerintah yang sekarang mengikuti tentunya, dan selain itu juga dengan ciri khas daerah kita, wali murid kita backgroundnya apa, mereka ingin ada program apa di sekolah begitu, karena kita juga mengadakan semacam penjaringan survei gitulah. Kalau saya katakan survei kok terlalu formal ya, tapi kita memang mengadakan semacam perbincangan lah ya dengan beberapa wali murid tentang apa sih yang diinginkan oleh wali murid untuk program-program di sekolah, kaitannya dengan pembiasaan, kaitannya mungkin dengan kegiatan lainnya yang mungkin memang itu diinginkan oleh wali murid, dimungkinkan kita punya sumber daya untuk melaksanakannya begitu. Oke. Kalau berkaitan dengan program-program yang Mbak Ella susun di KSP ini kalau kita berbicara program sekolah itu kan ada yang tahun anggaran, ada tahun pelajaran. Iya, betul. Nah, itu tidak terlepas dengan program di 1 tahun tersebut ya, di sekolahan Mbak Ella sendiri. Kalau untuk RKT-nya, rencana kerja tahunan di sekolah Mbak Ella disusunkah? Disusun, Ibu. Disusun. Ada dokumennya? Ada. Harus dibawa Pak? Atau mungkin di linknya ada? Nanti biar kami link SPMI-nya, tapi belum disematkan ya. Oh, belum disematkan. Kan belum dikirim tuh Bu. Baik Bu Sobing sudah bisa melihat apa tidak kalau belum dikirim? Belum dikirim. Iya, jadi kalau misalnya itu di linknya bisa dikirimkan WA, nanti kita
simak bersama kalau misalnya sudah disematkan di linknya. Tapi kalau misalkan belum, berarti nanti suatu saat nanti bisa di linknya aja, tidak apa-apa. Nanti kami coba cross check di dalamnya. Tapi ada untuk RKT-nya ya Mbak ya. Untuk RKT tersebut dasar penyusunannya itu apa Mbak? Kami menyusun RKT berdasarkan identifikasi, refleksi, dan benahi dari rapor pendidikan kita gitu. Tahun ini kita menyusun RKT 2 kali, Bu. Iya, yang pertama waktu awal tahun berdasarkan rapor pendidikan. Kalau nggak salah yang kita unduh di akhir Januari atau awal Februari itu ya Bu ya. Februari awal. Februari awal. Nah, itu di situ yang rendah, yang paling atas di prioritas rekomendasi itu karakter. Iya, karakter yang begitu kekerasan seksual, terus narkoba juga muncul. Ya benar itu narkoba. Terus bullying. Bullying. Ya, itu kata arah ke atas karakter, kemudian yang berikutnya itu literasi numerasi. Nah, dari literasi numerasi mana yang menjadi prioritas di skala pemerintah dari lembar rekomendasi prioritasnya? Numerasi dulu. Numerasi terus gitu. Itu waktu yang awal rapor pertama. Dan itu sudah menjadi porsi di dalam RKT-nya Mbak Ella. Sudah, iya. Kalau untuk yang tadi karakter, kita berarti sekarang ngobrolnya di RKT yang awal dulu ya? Iya, yang di awal tahun itu untuk tadi dari analisis rapor pendidikannya kan ada karakter. Kemudian untuk level 2-nya tadi disampaikan ada kekerasan seksual, kemudian ada juga narkoba ya, narkoba dan bullying. Nah ini dari akar masalah yang muncul di level 2 tersebut, upaya yang akhirnya masuk dalam program rencana kerja tahunan di Sarwoda 3 apa? Sosialisasi, kegiatan sosialisasi, terus pendampingan pelaksanaan hasil sosialisasi itu dilaksanakan oleh tim apa sih namanya ya Bu, yang tentang anti bullying itu, tim penyuluh. Iya, terus kita nyebutnya tim bimbingan dan konseling aja, maksudnya memanfaatkan BK-nya gitu. Terus itu mengadakan poster anti bullying, anti narkoba gitu. Untuk poster dipasangnya di dalam kelas. Setiap kelas ada. Kita ada ini ya Bu. Ada pertama ada ini banner besar dulu, banner besar. Nah terus di situ kita tempelkan poster-poster kecil, tapi ya berbagai macam gitu. Ini belakang kelas semua seperti papan, kalau papan kreasi di belakang, tapi mereka mengadakan kesepakatan berkaitan betul. Dan itu disusun, kenapa tidak langsung cetak banner kita tidak, karena kita pertama kan ada sosialisasi pengenalan konsep dulu tentang anti narkoba, kekerasan seksual, dengan nyanyian apa yang tidak boleh disentuh, apa yang boleh, seperti itu. Kemudian dari situ kita menggali pendapat mereka, berarti untuk penerapan di kelas kita, di sekolah kita harus bagaimana, anak-anak tidak boleh apa, anak kalau melihatnya harus bagaimana gitu, baru kita tuangkan di ada kesepakatan kelas tersebut, yaitu disusun bersama antara guru dan muridnya. Terus kalau tadi penyusunan RKT-nya Mbak Ella di Sarwoda 3, pihak-pihak mana saja yang dilibatkan? Ada guru, kepala sekolah, guru, dan komite. Tapi komitenya tidak hadir semuanya. Mengingat kesibukan mereka mungkin ya Bu.
komite yang hadir merupakan perwakilan dari orang tua atau dari penggiat pendidikan? Dari orang tua. Dari orang tua. Orang tua. Berarti sudah ada perwakilan dari orang tua murid ya? Oh iya. Kalau itu ada paguyuban juga di sekolah kami. Selain komite, ada komite sekolah, terus ada paguyuban wali murid. Setiap kelas. Setiap kelas tuh. Ibu-ibu yang aktif. Yang bisa menyempatkan banyak waktu Yeah. kegiatan anak-anaknya ya. Terus pelibatan mereka itu dibuktikan dengan apa Mbak Ella? Dibuktikannya, ya. Kalau kita undang ngisi daftar hadir begitu Bu. Terus kemudian hasil dari tadi yang saya katakan semacam diskusi ya dengan wali murid itu mereka inginnya bagaimana gitu. Oke, dituangkankah untuk Minotulennya? Iya, Ada. insya Allah ada. Nanti coba dicek lagi nanti kalau RKT itu penyusunan awal kan draft ya, mungkin ada beberapa ini. Ketika kita dari draft kemudian sudah menjadi konsep yang mau jadi, RKT ini kan dokumen penting untuk sekolahan arahan juga. Nantinya kegiatan di sekolahan kita apa dan tentunya untuk mewujudkan visi misi di sekolahan tersebut ya. Ada tadi beberapa pihak yang sudah dilibatkan itu di dalam RKT-nya itu sudah dimasukkan belum Mbak? Ada notulen, daftar hadir, terus kalau untuk diskusi kan kita bisa saja melibatkan semua, tapi ketika sudah mengkonsep, menyampaikan hasil diskusi dalam tata tulis itu kan kita membutuhkan tim ya. Nah itu tim penyusun program ya, dan undangannya juga tadi apakah sudah disertakan juga dalam lampiran RKT-nya untuk yang tahun kemarin? Berarti awal tahun gitu maksudnya, tahun aja kemarin belum ada ya, belum. Tapi kita susulin. Iya. Oh ya, nanti disusulkannya berarti untuk yang tahun ini ya. Tahun yang RKT-nya tadi yang disampaikan menyusun 2 kali. Iya, yang di pertengahan tahun. Iya, untuk yang tahun ini berarti tahun pelajaran ini gitu maksudnya. Ini kan tahun pelajaran baru. Kemarin itu di tahun pelajaran yang 2025 2026 itu yang periode tetap RKT tahun 2026, tapi disusunnya yang berdasarkan rapor pendidikan terakhir itu yang 2020. Yang April ya, dari April. Kita susunnya kemarin baru aja. Iya, waktu mau SPM. Kan dikiranya kan udah bikin tuh di awal itu. Iya. Kalau yang di awal itu ya memang kondisi awal sekolahan itu dulu ya pastinya kepala sekolah kan tahu ada menyusun RKT. Iya kan, itu memang sebenarnya bikin RKT itu memang ada tahunan memang kan diharuskan untuk menyusun RKS dituangkan dalam arkasnya kan. Itu pasti kita susun Ibu, cuman ya kalau yang harus mengundang komite, terdokumentasi dan mengundang komite, kami memang baru yang kemarin ini. Kalau itu memang fungsinya SPMI yang kalau yang lalu-lalu baru dari pihak kepala sekolah dan guru saja. Berikutnya Mbak Ella, berkaitan dengan RKT-nya tersebut, ini program-program yang ada di dalam RKT Sarudadi 3, apakah dituangkan dalam kurikulum sekolah? Nah ini kita berarti masih flashback nih, kurikulum sekolah yang 2025-2026 sudah dituangkan belum pada saat itu untuk di kurikulumnya? Untuk kurikulum 2025-2026 kita susun di awal Juli ya, Juli 2025. Iya. Berarti mengacu pada RKT tahun 2025 berdasarkan rapor pendidikan tahun 2024. Kami sudah mengintegrasikan program-program yang ada di RKT tahun 2025 ke kurikulum tahun anggaran 2025-2026.
Antara lain yang kami masukkan semuanya sih Bu, semuanya karena rapot tahun 2024 kami rendah pada literasi numerasi. Kita adakan kegiatan, kalau di kami tahun ajaran lalu itu ada Rabu literasi, Rabu literasi. Kemudian numerasinya itu kita masukkan di co-curriculum numerasinya untuk yang proyek lintas mapelnya. Tapi itu juga di hariannya ada masuknya pembiasaan ya Bu, kalau mau pulang sekolah ya pulang sekolah biasa Bu, hafalan perkalian pembagian dan seterusnya. Numerasi. Kemudian karakternya kalau tahun saya nggak lupa ya Bu, untuk rapot tahun 2024 ada yang 2025 karakter kami juga rendah, cuman untuk indikator terendahnya saya lupa. Hanya saja program untuk mengintervensi tersebut dari kami itu ada program pembinaan karakter melalui P7 KAIH. Antara lain itu kalau hari Senin itu Senin disiplin ya, kita ada upacara bendera terus baris berbarisnya. Hari Selasa semua kelas. Kelas 3 sampai kelas 6. Kalau kelas 1 dan kelas 2 masih susah. Itu berarti dan mengeluh capek gitu ya. Iya. Gitu. Terus hari Selasanya itu pagi ceria yang senam. Setelah senam juga kita baris berbaris walaupun cuma 10 menit. Baris berbaris. Terus hari Kamisnya juga hal yang sama. Tapi kalau hari Kamis itu ada kalau yang mengisi Pak Kiai namanya siraman rohani, tapi yang mengisi adalah guru PJOK di mana beliau adalah ketua tim penyuluhan tentang karakter di sekolah kami. Jadi hari Kamis itu juga senam, setelah senam pembimbingan karakter. Ya secara edukasi Kamis ya paling cuma 15 menitan begitu selain disampaikan juga kita praktek, misalkan praktek gimana kalau terjadi tidak sengaja bertabrakan sama teman di lapangan itu pakai Bu langsung simulasi. Iya langsung simulasi. Karena anak SD itu kalau nggak simulasi itu nggak punya bayangan bagaimana sih mereka, bagaimana contohnya gambaran bagaimana mereka harus bersikap, bagaimana mereka harus berkata-kata itu kan biasa Bu. Gitu langsung berantem terus. Kalau di kami bocah ini flashback ngeluarin kata-kata yang kurang pantas biasanya kan gitu. Nah itu udah tersulut emosi gitu ya. Iya, kita kasih contoh dulu nih. Tabrakan langkah pertama jangan langsung marah, kita diam dulu, stop, tarik nafas. Nah itu baru gitu, terus simulasi. Juga adab, sopan santun itu selalu dari kami sih. Nah, itu simulasi semuanya. Bagaimana lewat di depan ruang guru, bagaimana salaman dengan guru, bagaimana kita lewat ketika ada guru atau orang yang lebih tua depannya. Kalau itu yang karakternya, kemudian karakter tradisinya di hari Jumat ada sholat doa berjamaah dan ya salaman sebentar. Kayak gitu. Untuk program tersebut tadi kan ada implementasi di kegiatannya yang Mbak Ella sampaikan ya. Dan itu tadi sudah termuat di kurikulum sekolah. Ya. Jadi saya simak hampir setiap harinya gitu, setiap harinya mulai dari hari Senin disiplin sampai ke Jumat yang siraman rohani itu. Apakah ini tertuang dalam kalender akademiknya di yang KSP tahun kemarin? Kalau di kalender akademik sih tidak spesifik ya Bu. Kalau kalender akademik paling PHBI-nya. Nah, di tanggal berapa tuh terus ada PHBI gitu. Kalau yang harian misalkan hari Senin ada kegiatan ini gitu,
tidak tertuang di Kalau kalender. rutin itu Nggak, maksudnya ke pembiasaan. kurikulumnya. Iya. Tapi ada di kurikulum yang kemarin. Iya, yang ada. sekarang. Kalau yang itu, yang pagi itu maksudnya co-kurikuler. Kurikuler itu saya bikin yang hari Jumat itu kan untuk tampil PAI. Kurikuler 1 minggu kan 1 JP 35 menit untuk semua kelas guru agama mengisi. Itu kan sudah terpenuhi. Terus untuk yang edukasi dan juga senamnya itu untuk guru PJOK-nya. Nah, literasinya ini untuk bahasa-bahasanya, numerasinya untuk matematikanya kayak gitu. Kemudian untuk mata pelajaran lain yang harus ada jam kurikulernya nanti di proyek lintas mapelnya itu biasanya diselenggarakan setelah tes UT atau UAS gitu. Kalau untuk program-program di sekolahan tersebut ada SOP-nya nggak, Mbak? Sudah dibuat belum untuk yang Standar tahun operasional prosedur Iya. di kurikulum. Bisa di kurikulumnya, bisa juga secara terpisah gitu seperti yang cara SOP mainnya tadi kan belum kita belum sampai ke situ. Itu ide yang bagus sih sebenarnya. Jadi kayak tadi yang Mbak Ella sampaikan, agar ketika guru satu melaksanakan, guru yang lainnya juga itu sudah dengan standar yang sama. Oh iya. Kalau yang SOP secara tertulisnya kami belum ada Ibu. Tapi kalau namanya prosedur kesehariannya kita sudah sepakati bersama. Semua guru paham gitu apa peran dan juga namanya fungsi di setiap kegiatan itu. Bisa saling mengisi. Standar pelayanan yang sama ya. Kemudian Mbak Ella berkaitan dengan RKT-nya, RKT yang sudah fix nih, sudah jadi tahu 1 tahun ke depan, 1 tahun berjalan ini kita programnya ini. Nah ini disosialisasikan itu kepada siapa saja dengan cara yang seperti apa? Disosialisasikan kepada wali murid. Misalnya saya sosialisasi di rapat pleno. Rapat pleno ya meskipun yang mengadakan komite tapi kan di situ adalah momen yang sangat tepat bagi kami dari pihak sekolah untuk bisa memaparkan program dan kegiatan sekolah kami yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ke depan, dan juga selain itu memaparkan capaian program di tahun sebelumnya begitu. Itu saya pandang sangat perlu ya agar kepercayaan wali murid kepada sekolah kami juga meningkat. Kami paparkan program-program apa yang sudah berhasil di tahun sebelumnya dengan bukti nyata. Kemudian setelah itu kami sampaikan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya. Itu berarti bertemu secara langsung ya setelah evaluasi program. Sosialisasi program sekolah di satu momen waktu rapat pleno itu. Nah setelah menjelaskan secara langsung di rapat pleno kadang kita bisa mendapat masukan dari wali murid gitu. Dan itu kita kali kan ada mungkin ide-ide baru yang kita memang belum terpikirkan tapi bisa ada muncul dari wali murid. Itu ternotulen tidak Mbak? Sempat ternotulen di setiap itu ada notulennya malah sangat manual pakai buku tulis. Itu malah otentik ya, otentik sekali. Kemudian Mbak Ella berkaitan dengan masih tentang RKT ya. Untuk RKT tadi disampaikannya kan dari hasil rapor pendidikan. Selain rapor pendidikan, apakah ada dokumen lain atau mungkin dasar lain dalam penyusunan RKT-nya Mbak Ella? Dokumen lain mungkin hasil supervisi akademik saya, juga hasil refleksi bersama. Jadi kan kita
sampaikan bahwa di akhir tahun ajaran atau di akhir tahun anggaran kita seringkali menyusun, kalau akan menyusun program itu kan berdasarkan evaluasi dan refleksi program sebelumnya. Kita mengadakan refleksi bersama dan hasil dari refleksi itu juga bisa bukan hanya bisa tapi kita manfaatkan untuk bisa menyusun RKT gitu. Kadang-kadang hal-hal yang tidak tercantum dalam rapor pendidikan namun di kenyataannya ya atau secara empiris kita temui permasalahan itu, maka kita harus benahi juga hal tersebut. Nah, hal itu yang kita temukan secara empirisnya kita buat program yang dimasukkan ke dalam RKP. Selain dari pihak internalnya, adakah pihak dari luar yang turut serta dalam memberikan data atau mungkin Mbak Ella perlukan informasinya dalam penyusunan RKT atau mungkin sudah cukup dari informasi internal? Kalau selama ini sih dari sebagian besar dari internalnya Bu. Kalau yang dari eksternalnya kita hanya menampung saran dan masukan dari wali murid, gitu kan. Kita kan ada kotak saran di sekolah. Selain itu kita juga setiap waktu setiap harinya menerima saran dan masukan dari wali murid di WA group. Itu kita inventarisir. Itu apalagi sekarang kan kalau kita menyebutnya, kalau kita memposisikan diri sebagai penjual, dalam ini menjual jasa ya Bu ya. Nah, kita posisikan diri sebagai penjual, maka pembelinya adalah wali murid dan sekolah. Di tengah persaingan yang ketat antara sekolah negeri dengan sekolah swasta, antara SD negeri dengan madrasah ibtidaiyah, kita meminjam kekuatan atau keyakinan yang dipakai oleh para pedagang. Pembeli adalah raja. Maka kami memposisikan wali murid kita, murid-murid kita adalah ya itu raja yang harus kita layani. Untuk apa? Agar jasa kita itu dipakai, sesuai dengan kebutuhan mereka. Iya, jadi ketika ada anak-anaknya ingin pendidikan yang seperti apa itu terpenuhi oleh pelayanan yang ada di Sarwadadi 3. Betul. Makanya ketika ada saran dan masukan dari wali murid disampaikan kapanpun dimanapun itu kita langsung masukkan ke daftar apa yang harus kita eksekusi. Penyampaian mereka dengan cara seperti apa Mbak? Penyampaiannya ya ada yang datang langsung ke sekolah, itu sih sangat bagus. Saya mengapresiasi yang langsung. Dan kami juga menyampaikan, kan ada paguyuban wali murid ya, kita sudah membentuk paguyuban wali murid dan itu berjalan Ibu. Setiap kali ada kegiatan di sekolah juga kami menggandeng paguyuban wali murid untuk ikut menyukseskannya. Dan selain itu paguyuban wali murid bisa menjadi perantara media untuk mereka menyampaikan aspirasinya. Betul. Jadi kan paguyuban wali murid kelas 1 ada 1 sampai kelas 6 ada 6 orang. Nah ini kayak semacam ketuanya. Nanti keinginan anggotanya itu ditampung oleh mereka. Terus saya sampaikan ke sekolah. Namun kita kan sudah membuat sistem seperti itu. Semuanya aktif, semua kelas. Iya, maksudnya untuk paguyuban wali muridnya aktif. Kita memang pilih ibu-ibu yang terdepan. Yang pokoknya powernya gitu. Dan enggak segan-segan untuk ngobrol dengan kepala sekolah gitu kan. Tapi ada juga yang kalau saya katakan merobol gitu ya. Ternyata ngomongnya enggak memberi sarannya atau mungkin menyampaikan keluhannya tidak melalui paguyuban. Ada yang langsung kalau langsung ke wali kelas ya nggak masalah karena di sosmed itu curhat ya. Iya. Tapi ya nggak
gak banyak sih, cuma satu pernah gitu. Dan itu memang karakternya seperti itu. Cuma bisa kita atasi dengan dialog langsung. Itu berkaitan dengan tadi sosialisasinya. Selanjutnya untuk RKT yang sudah telah tersusun, Mbak Ella, ini ada beberapa yang tidak membutuhkan biaya mungkin ya, dan beberapa butuh biaya. Nah, ini semuanya sudah melakukan pendekatan dari IRBB. Sudah semuanya ya. Sudah dibantu oleh bendahara. Kalau untuk yang RKT butuh anggaran, itu biasanya penganggarannya masuknya kemana? Ke BOS. Berarti melalui RKAS. Iya, di RKAS. Di tahun 2026 ini, RKAS yang membackup RKT dari IRB tadi, ada kegiatan apa saja? Ya, pengadaan, kalau yang literasinya pengadaan buku itu wajib 10% ya, minimal 10% di situ. Terus cetak poster untuk karakter untuk sosialisasi karakter nanti bullying dan seterusnya. Terus yang untuk numerasinya kemarin saya mengusulkan untuk mengadakan kit matematika sih, tapi kayaknya direvisi, Bu. Masuk anggaran kan itu masuknya Barjas ya. Tuh. Tapi terus kemarin karena untuk penyesuaian itu jadi itu alihkan. Tapi kan kita ada plan B-nya itu bikin yang secara mandiri saja ya, pakai kertas atau apa, meskipun itu tidak tidak awet ya, besok bikin lagi, tapi tidak apa-apa, yang penting bisa dipakai dulu. Berarti ada pengembangan ke sarana prasarananya ya tadi yang disebutkan. Terus kalau berkaitan dengan kayak kualitas pembelajaran di kelasnya, ada penganggaran atau pengalokasian anggaran untuk peningkatan kompetensi guru di RKAS-nya atau tidak? Atau itu belum menjadi prioritas? Kalau di RKAS-nya tidak ada, Bu. Tapi kalau untuk kegiatannya kita laksanakan. Dan itu terprogram. Kalau dulu kan kegiatan kumpul gitu ya, kumpul sekolah. Kalau kita melaksanakannya, kalau di program di KSP-nya sih 2 minggu sekali, tapi pelaksanaannya kadang-kadang kalau ada kegiatan kita reschedule gitu. Tapi yang pasti sebulan harus terlaksana, dalam 1 bulan sekali itu harus gitu. Dan itu tidak menggunakan dana, paling langganan wifi kan sudah ada di Arkas gitu kan. Nanti ada kegiatan pemanfaatan hari belajar guru ya di tempat Mela ya, saya rencana 2 kali di pekan kedua dan pekan keempat. Tapi ya itu kalau ada kegiatan sisa minggu ya di reschedule. Kadang malah reschedule-nya juga di reschedule lagi. Akhirnya sebulan sekali. Ini saya rencanakan hari kegiatan kombel sebenarnya kemarin juga di minggu pertama yang hari Jumat gitu. Tapi kemarin tidak jadi karena kita ngurusi KSP itu. Maka saya reschedule di minggu ini, insya Allah hari Kamis, mudah-mudahan tidak ada kegiatan hari Kamis. Terus saya gabung dengan Sarwadadi 4. Biar semakin banyak inspirasi. Iya, nanti target belajar kita tuh nyusun promes bareng. Harus jadi hari itu. Nyusun promes yang untuk semester 1 ini. Iya, semester 1. Terus untuk kegiatan tadi, hari belajar guru tertuang di KSP-nya, di KSP setelah KSP yang kemarin, yang baru disusun. Yang sebelumnya belum. Kalau yang sebelumnya ya itu kombel kegiatan. Masuk di KSP-nya. Terus masuk ke dalam kaldiknya yang kemarin, bukan yang sekarang. Di kaldik enggak masuk.
eh, program yang Setiap masuk tanggal di berapa, tanggal iya, berapa kayak pekan gitu. berapa gitu belum enggak. ada. Belum. Itu paling PR kita di sini. Oke, jadi untuk yang program-programnya tadi sudah disusun, sudah beberapa dalam KRT, RKT, kemudian yang memang membutuhkan biaya sudah masuk ke dalam RKS ya. Ada tadi program Sarpras Mela menyampaikan, terus ada juga program untuk peningkatan gurunya, tapi dari peningkatan guru tidak ada di RKS karena tidak berbayar tapi dilaksanakan. Dan itu juga disampaikan oleh bendahara bosnya. Jadi kata bendahara bos itu saran dari tim manajemen pos kecamatan katanya untuk bisa tidak makan minum. Bukan, tidak menganggarkan di atas untuk kompetensi gitu. Justru harus Karena disampaikan, itu harus ada. Tapi itu kata bendahara saya sebenarnya itu loh Bu, ingin tetap ada di arkasnya, tapi kata bendahara itu sesuai anjuran dari tim manajemen bosnya supaya menghindari kegiatan pengembangan kompetensi guru itu. Jangan salah dengar. Karena kalau tim bos itu kan saya menyampaikan, justru saya katanya sarankan itu karena itu SPJ-nya sasaran di rapor pendidikan. SPJ-nya katanya susah gitu. Kalau SPJ-nya yang dilarang itu adalah makan minum untuk guru ya, karena memang kita kan sudah ada MBG. Tapi dalam kegiatan kompetensi itu justru harus ada dalam RKS-nya. Karena apa? Karena nanti kan karena itu menjadi pos di rapor pendidikan dan di situ penganggaran bukan hanya makan minum saja Mbak, tapi bisa juga narasumber. Jadi mungkin kita bisa mengundang narasumber yang kita butuhkan, itu bisa dianggarkan ke situ. Bisa juga mungkin ketika itu kita membutuhkan alat peraganya untuk di kegiatan itu kan bisa di ATK-nya atau yang dibutuhkan seperti itu. Nah itu. Dan jika mungkin dari sekolahan itu mengalokasikan tadi ada programnya, kemudian itu dituangkan dalam kurikulumnya dan itu diimplementasikan, kemudian ada pembiayaan masuk ke atasnya dan itu sangat bisa, malah justru itu yang disarankan. Gitu. Jadi nanti bisa dikaji lagi berkaitan dengan juknis bos. Ada beberapa yang dilarang, ada beberapa yang di situ menjadi alokasi penggunaan. Itu nanti bisa review kembali ketika akan ini sedang masa RKS perubahan, kemudian nanti bisa disesuaikan di dalamnya karena masuk ke poin apakah dari pengalokasian dana yang diberikan oleh pemerintah ada untuk peningkatan kompetensi atau mungkin gurunya Mbak Ella ada yang belum KMD, ada yang belum KML, boleh nggak dialokasikan pakai itu? Boleh. Itu nantinya untuk meningkatkan pelayanan mereka sebagai kapasitas guru. Oke, nah sekarang tadi berkaitan dengan perencanaan programnya, kita lanjutkan ke evaluasi kinerjanya dalam 1 tahun terakhir. Jadi kita beri sampai dengan bulan Juni ya. Di Juni ini 2026. Apakah Mbak Ella melaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan kinerja? Iya, kemarin kami melaksanakan evaluasi. Evaluasi dan refleksi kinerja satuan pendidikan. Ini melaksanakannya setelah workshop dengan Bu Sobi. Pokoknya berangkatnya dari situ ya. Ada kegiatan refleksi, evaluasi dan refleksi yang dilibatkan itu siapa saja yang Mbak Ella ajak untuk refleksi? Saya libatkan guru, kemudian komite perwakilan siswa di situ. Kalau Sarjana 3 punya ini enggak, apa namanya, tenaga administrasi atau mungkin tenaga kependidikan lainnya?
tenaga administrasinya merangkap kelas 2. Oh, berarti statusnya guru ya? Kalau tidak mudiknya tenaga administrasi karena tenaga belum administrasi. S1. Hmm. Tapi secara Guru nyatanya ini punya duit nyaris mudah-mudahan nanti dapat solusinya ya setelah Amin. dikembalikan lagi fungsi Iya. komite sekolah Iya. teratas. Iya. Ada juga tenaga penjaga sekolah sih, itu namanya tenaga apa? Pendik ya, tenaga kependidikan. Cuman beliau itu usianya sudah lebih dari 58 tahun, hampir 60 tahun. Waktu verifikasi apa ya? Posden Iya, tidak bisa masuk. iya tidak bisa masuk. Tapi ya tetap kita fungsikan sebagai penjaga karena kan kalau diberhentikan juga kasihan. Itu dari komite sih. Dan tenaganya juga memang masih bisa ya Iya. untuk berpartisipasi. Cuman beliau ini Bu nggak berkenan kalau mengikuti rapat-rapat yang resmi dengan pihak mungkin ada pembinaan dengan Korwil dengan pengawas itu beliau kayak mungkin sungkan gitu mengikuti. Jadi ya saya nggak paksa-paksa. Yang penting beliau tapi beliaunya peduli dengan ya kemajuan sekolah ya gitu, atau mungkin Mbak Ella ngobrol secara intens sendiri gitu, tidak dalam rapat atau tidak? Iya setiap hari kita koordinasi ini yang diperlukan di sekolah. Rajin sih, pintar, betul-betulin apa gitu, tukang gitu. Tapi kalau ada undangan yang keluar gitu bersama sudah saya belikan seragam. Itu kamu tapi selain yang rapat itu beliaunya tetap berkenan berpartisipasi. Kalau rapatnya cuma di sekolah, ya datang rapat dengan guru sama internal dari sekolah dengan komite para wali murid sama PHB ya datang mau ikut. Cuman kalau yang undangan dari luar gitu, misalkan kita supaya mengajak semua termasuk penjaga sekolah, benar-benar nggak mau. Kalau untuk ini Mbak Ella evaluasinya apakah Mbak Ella menggunakan sumber data internal, misalkan dari asesmen kelas atau refleksi guru? Kalau tadi kan refleksi guru ya. Kalau dari asesmen kelas dan juga eksternal, misalnya dari rapor pendidikannya yang baru atau masukan dari pengawas atau yang lain sebagainya. Iya, kita menggunakan semua data tersebut. Memang dibutuhkan sekali untuk kita kan untuk menyusun program dan kegiatan. Kita perlu menganalisis bagian-bagian yang mana yang memang masih menjadi kelemahan, itu perlu ditingkatkan. Biasanya kita lihat dari daftar nilai ketika di rapat evaluasi itu kan disampaikan oleh masing-masing guru kelas sebelumnya. Guru kelas 1 menyampaikan untuk capaian pembelajaran di kelas 1 yang naik kelas 2 seperti ini, anak-anak yang butuh intervensi lebih si A, si B, si C gitu, gariskan ini. Nah, silakan untuk di kelas 2-nya untuk guru kelas 2 untuk bisa membuat desain pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen di kelas 1 gitu. Itu intinya pelimpahan seperti itulah Bu. Penyerahan dosen. Kalau untuk refleksi kelas kalau refleksi kelas guru-guru melaksanakan di kelasnya masing-masing. Biasanya mereka laksanakan itu periodenya kapan? Apakah setiap hari kalau atau bagaimana? Kalau kami di SD Negeri Sarwana 3 itu kita kan sudah sejak lama menggunakan sintak yang sintak pembelajaran aktif dari
Tameto Foundation Ibu yang mikir itu mengalami, kemudian interaksi, komunikasi dan refleksi. Nah ini nih refleksi ini setiap akhir pembelajaran gitu. Nah untuk refleksi yang secara umum apa sih namanya tidak di akhir pembelajaran itu biasanya refleksi akhir apa itu sebelum tes ASAP kok ASAP ASTS itu tengah semester ataupun ASAP SLM sekarang ASLM itu ASLM dan setelah asas benar ya kalau asas ya gitu. Jadi sambil menyampaikan hasil SLM ya setelah dikoreksi setelah mendapat murid-murid mendapatkan hasilnya kita ajak untuk berefleksi, disampaikan bahwa nilai itu bukan yang utama, tapi dari nilai itu anak-anak bisa melihat hasil belajar selama 2 bulan ini kan selama 2 bulan setengah ini itu adalah hasilnya. Jangan terpaku pada hasilnya, tapi diingat-ingat selama 2,5 bulan ini bagaimana proses belajar kamu. Oke, berarti itu digunakan ya Mbak dalam artian guru melaksanakan refleksi di kelasnya, kemudian hasil refleksi itu diangkat disampaikan ke forum untuk jadi evaluasi. Kalau untuk dari komite, di sini peran komite dalam evaluasi ini apa saja? Komite jujur di sekolah kami Bu, peran paling besar itu di bagian sarkas dan suku untuk apa istilahnya opening tendek gitu. Karena komite juga apa ya tidak begitu paham tentang analisis nilai dan juga analisis pendidikan begitu. Namun coba kita jelaskan dan dari analisis level pendidikan serta apa ya kebutuhan nyata di lapangan kita apa mungkin yang bisa diberikan oleh komite, mungkin masukannya ataupun perannya apa dipersilakan beliau menyampaikan. Jadi untuk komite di tempat Bella cukup aktif sudah ya, aktif baik banget mereka. Baik Bella, kiranya untuk diskusi kita hari ini insya Allah sementara kita cukup. Nanti mohon izin untuk saya ngobrol-ngobrol sama gurunya Mbak Ella ya. Dan setelahnya kita akan melaksanakan konfirmasi dari kepala sekolah dan juga guru. Oke Mbak Ella, terima kasih sekali lagi untuk waktunya dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih juga Bu Sobi atas bimbingan dan arahannya. Selamat untuk Bu Sobi, sukses selalu. Amin, Bella juga. Terima kasih ya. Sama Ibu. Oke, stop.